Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Hidayat Akbar Nasution. Saya dari kelas 6C Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi strategi, yakni analisis strategi yang sudah dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nah, Ibu Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tahun 2005 sampai 2010, serta yang kedua kalinya pada tahun 2016 sampai sekarang. Beliau dulunya adalah Direktur Pelaksana Bank Dunia. Beliau juga seorang figur reformis dalam kebijakan fiskal, serta fokus utama beliau adalah pengendalian hutang, reformasi pajak, dan pemulihan ekonomi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu APBN dan kebijakan fiskal ekspansif. APBN adalah instrumen utama pemerintah dalam merencanakan dan merealisasikan kebijakan fiskal, serta menggambarkan pendapatan negara dan alokasi belanja untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Sementara kebijakan fiskal ekspansif itu kebijakan pemerintah agar meningkatkan pengeluaran negara, mengurangi pajak guna merangsang pertumbuhan ekonomi, terutama saat menghadapi resesi atau krisis ekonomi. Nah, Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menerapkan kebijakan fiskal ekspansif sebagai respon cepat terhadap dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Ada 4 poin yang meliputi strategi ini. Yang pertama, ada meningkatkan belanja negara untuk sektor kesehatan, bansos, subsidi negara, dan pendidikan. Subsidi energi dan pendidikan. Maaf ya. Nah, yang kedua, menggelontorkan stimulus fiskal untuk mendukung pemulihan sektor usaha, terutama UMKM. Nah, yang ketiga, itu batas defisit anggaran sementara agar pemerintah memiliki ruang fiskal untuk penanganan krisis. Nah, yang keempat, itu ada meningkatkan efisiensi penyaluran dana dengan digitalisasi proses anggaran dan pelaporan melalui SPAN dan Sakti. Nah, apa manfaat kebijakan APBN dan ekspansif? Yang pertama, mencegah resesi ekonomi saat pandemi melalui belanja negara yang proaktif. Nah, yang kedua, melindungi kelompok rentan melalui bantuan sosial, subsidi, dan program perlindungan sosial. Nah, yang ketiga, itu mendorong pemulihan ekonomi sektor real, khususnya sektor kesehatan, pendidikan, dan UMKM. Nah, yang keempat, itu menjaga kepercayaan pasar terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola krisis fiskal. Sementara tujuan kebijakan APBN dan fiskal ekspansif itu ada menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah krisis, memastikan anggaran negara dapat bersifat fleksibel dan adaptif terhadap situasi darurat, serta meningkatkan daya tahan masyarakat dan pelaku usaha, terutama untuk pelaku UMKM melalui stimulus fiskal. Nah, analisis SWOT terhadap strategi yang dilakukan Sri Mulyani menunjukkan sejumlah kekuatan seperti kredibilitas global dan kemampuan pengelolaan APBN yang baik. Akan tetapi masih ada kelemahan seperti ketergantungan pada konsumsi rumah tangga serta basis pajak yang masih terbilang sempit. Nah, peluang yang dapat dimanfaatkan itu meliputi pertumbuhan ekonomi digital dan syariah. Sementara, tantangan seperti inflasi global, ketegangan geopolitik, serta perubahan iklim dapat menjadi ancaman eksternal yang perlu kita antisipasi dalam perencanaan ekonomi untuk ke depan. Nah, di balik strategi fiskal ekspansif, terdapat beberapa tantangan yang harus kita perhatikan. Defisit anggaran membesar dan rasio hutang yang kini meningkat ke level 38% PDB. Selain itu juga distribusi bansos dan stimulus itu masih belum sepenuhnya merata, terutama di luar Pulau Jawa. Nah, beberapa sektor juga menghadapi kendala realisasi negara, serta ketergantungan pada hutang menjadi salah satu risiko strategis yang perlu kita kendalikan agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga. Nah, kalau kita melihat grafik yang ada di atas, tahun 2020 itu titik terendah pertumbuhan ekonomi Indonesia dan ada di angka minus 2% karena pada saat itu terjadi pandemi COVID-19 yang begitu masif sehingga berdampak juga ke pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi pada masuk
tahun 2021 langsung bangkit sekitar 3,7% dan terus naik ke 5,3% di tahun 2022. Ini menunjukkan kalau strategi fiskal ekspansif seperti peningkatan belanja negara, bansos, subsidi, stimulus buat UMKM itu memang efektif banget buat menolong masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi. Tahun 2023 memang sedikit menurun jadi sekitar 5,05%, tapi ini masih tergolong stabil dan sehat ketimbang tahun 2020 yang benar-benar anjlok. Hal ini menjadi bukti bahwa APBN kita sudah cukup adaptif dan mampu menjaga momentum pemulihan. Nah, untuk solusi yang ditawarkan, yang pertama ada memperkuat koordinasi fiskal moneter berupa menjalin sinergi dengan Bank Indonesia untuk pembelian SPN, menekankan hutang negara. Nah, yang kedua itu meningkatkan efisiensi belanja berupa reformulasi belanja kementerian atau lembaga dan digitalisasi pengelolaan anggaran lewat SPAN dan Sakti. Nah, yang ketiga itu menyusun strategi konsolidasi fiskal pasca krisis berupa menetapkan target pengurangan defisit secara bertahap dan rencana pengendalian hutang dalam jangka menengah. Yang keempat, perluasan basis pajak berupa reformasi pajak yang terdiri dari integritas data NIK, MPWP sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada hutang negara. Nah, yang kelima, perbaikan mekanisme penyaluran bansos dengan menerapkan pengguna sistem digital dan validasi data terpadu dan diprioritaskan kepada wilayah 3T dan kelompok rentan. Kesimpulannya, Ibu Sri Mulyani adalah tokoh strategis dalam pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam masa krisis. Strategi yang beliau jalankan responsif, reformatif, dan inklusif, baik melalui APBN, perpajakan, maupun digitalisasi fiskal. Analisis strategi beliau bisa dikaji dari berbagai teori ekonomi seperti SWOT, keunggulan komparatif, sinergi fiskal moneter, dan Porter's Five Force. Meski menghadapi tantangan seperti defisit dan hutang, kebijakan beliau tetap menunjukkan arah pemulihan ekonomi yang jelas dan terukur. Sebagai mahasiswa ekonomi syariah, saya menyarankan agar ke depan strategi pemerintah lebih menekankan pada sektor produktif, bukan hanya konsumtif. Pajak harus lebih progresif dan literasi keuangan masyarakat harus perlu ditingkatkan. Selain itu, ekonomi syariah dapat menjadi kekuatan nasional yang menjamin keadilan dan stabilitas ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM dan masyarakat kecil. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, dan saya membuka kritik dan saran untuk bisa saya menilai dan bisa saya perbaiki buat kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.